Gitu. Karena apa harus naik? Iya, apa manja kan, Iya, naik harus ojol ojol. segala macam. Betul. Coba kalau kita di Hong Kong, Singapura, Iya, mana ada iya. ojol gitu Betul, kan. betul. Jadi menurut saya ya, tata kelolanya juga harus diperbaiki nih. Titik-titik ojol juga mungkin harus dikurangin gitu. Dibatasi ya. Dibatasin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson, tuan rumah Aktual Podcast. Hari ini saya akan membahas yang ringan-ringan tetapi tentu berisi ya, terkait dengan kota yang kita tinggali, kota Jakarta. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, abang saya mungkin ya, senior saya, Bang Satrio Suryo Herlambang, arsitektur dan pakar tata kota. Selamat datang, Bang. Selamat siang, Mas Michael. Apa kabar, sehat ya? Baik, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Cerah sekali, Bang. Secara cuaca Jakarta hari ini, biasanya hujan. Waduh, ini panas tapi ada mendung. Agak mendung ya. Iya. Nah, ini menarik, Bang. Kita ngomongin hujan, mendung, dan mohon maaf Jakarta selalu saja ketika hujan pasti ada banjir. Nah, ya. Saya langsung saja ke pertanyaan dasar ke Abang. Kalau misalnya Abang kan pakar tata kota dan arsitektur ya. Maksud saya, Abang melihat sejauh ini banjir di Jakarta ini karena persoalan memang volume air yang tinggi atau memang ada problem di sisi tata kota kita? Ya, dua hal lah ya, dua hal. Tadi yang pertama memang pemanasan global. Itu efek dari pemanasan global. Curah hujan yang makin lama makin tinggi gitu ya dibanding 5 tahun atau 10 tahun silam. Curah hujan makin tinggi ya? Curah hujannya juga makin tinggi gitu ya. Lalu selanjutnya tadi masalah pengelolaan ya. Sistem drainase dan tata kelola air di Jakarta itu harusnya dari tahun ke tahun menjadi lebih baik lagi seiring dengan tadi kan kita punya perakiraan hujan tahunan, 5 tahunan, curahnya gitu ya. makin tumbuh, makin iya, banyak, makin gitu tumbuh, makin banyak, prediksinya seperti apa gitu ya. Betul. Lalu sebetulnya juga beberapa tahun lalu ya, kita kilas balik sekitar 5 tahun, 10 tahun lalu, ketika Pak Gubernur Jokowi lalu lanjut ke Pak Ahok, itu ada rencana sodetan. Oh iya itu, saya sodetan Ciliwung itu, betul. Sodetan Ciliwung. Oke. Ya. Itu update-nya gimana, Bang ya? Ya kebetulan saya mengikuti ya waktu itu kebetulan setelah Pak Ahok selesai, Pak Jarot dan dilanjutkan oleh Pak Anies dan Pak Sandi. Oke. Saya sempat menginformasikan hal ini ke Pak Sandi. Kayaknya punya kedekatan dengan Bang Sandi nih. Ada kedekatan. Ada kedekatan. Saya sampaikan, Bang Sandi, ini tolong diteruskan program ini, sodetan Ciliwung ini. Karena kalau ini berlanjut, ini akan mengurangi paling tidak 40% masalah banjir di Jakarta. Kalau sodetannya jadi. Betul. Kalau sodetannya jadi, gitu ya. Itu sudah dipastikan lah ya, akan mengurangi masalah banjir di Jakarta karena penampang banjir Kanal Timur itu masih besar gitu daya tampung. BKT betul. Iya, gitu. Itu kan disodet ya dari Ciliwung ke BKT gitu ya. Nah, waktu itu Bang Sandi ya nanti saya coba perhatikan gitu kan. Sampai sekarang realisasinya belum ada. Sampai Pak Anies turun nggak direalisasikan. Ya, saya nggak tahu kenapa, padahal waktu itu kesepakatannya pembangunan itu akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Bahkan Kementerian PUPR udah siap-siap lelang waktu itu. Gitu ya. Nah, Pemda DKI kewajibannya adalah membebaskan lahan. Pembebasan lahan yang ada di atas. Jadi tunggu dulu, saya ulangi, berarti pembebasan lahan tanggung jawab Pemda DKI. Iya. Untuk pengerjaan sodetan tanggung jawab Kemen PUPR. Betul. Dan gitu. sampai
Pak Anies kemarin selesai belum ada belum sama sekali. Belum sama sekali. Tidak. Duh. Gitu. Nah, kondisi Saya mau komentar sana nanti masih banyak urusan, tapi intinya itu ya, agar iya, masyarakat tahu. Mungkin Pak Heru Budi nanti bisa mendengar podcast ini ya. Ini pernyataan langsung dari Bang Suryo sebagai pakar tata kota dan pernah menyampaikan itu ke Bang Sandi. Bang Sandi. Baik, Iya, baik. Dan saya dengar berita terakhir kalau tidak salah Pak Heru akan melanjutkan. Alhamdulillah. Sudah siap melanjutkan, membebaskan lahan yang di atas. Baik. Gitu. Baik. Tadi perkiranya 40% ya? Iya. Akan ditangani persoalan banjir kita kalau ada dengan Sodetan Ciliwung tadi. Betul. Baik. Oke Bang, selain Sodetan Ciliwung, saya misalnya kemarin sebagai warga Jakarta misalnya mendengar ada 2 skema ya. Iya. Misalnya kemarin itu dibuat apa namanya? Sumur-sumur kecil itu, titik sumur serapan. Iya. Kemudian ada upaya mengeruk endapan lumpur di dalam kali. Itu menurut Abang efektif untuk mencegah banjir? Iya. Jadi saya jawab yang kedua dulu ya. Oke. Mengeruk endapan itu adalah program yang tiap tahun harus dilakukan. Harus dilakukan? Iya. Kan jadi siapapun gubernurnya harus dilakukan? Harus. Oke. Itu kalau dulu zamannya Pak Wiyogo ya. Wiyogo Gubernur Pak Wiyogo sebelum Pak Suryadi. Wow, Suryadi ya, saya masih ingat. Itu ada program kali bersih gitu ya, dilanjutkan Pak Suryadi program kali bersih juga. Oke. Itu dredging, memang pengerukan sungai gitu ya. Karena sungai di Jakarta ini kan mengalami pendangkalan. Karena adanya endapan pasir dari Bogor gitu yang ke bawah arus gitu ya. Pendangkalannya kan di Jakarta. Betul. Belum lagi sampah. Betul. Ya, sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat dari Bogor, Depok gitu kan suka kadang-kadang juga mengendap juga gitu. Itu kan menjadikan sungai-sungai tadi mengalami pendangkalan. Jadi itu harus dilakukan. Harus dilakukan tiap tahun harus dilakukan. Termasuk zaman Pak Anies kemarin juga dilakukan ya. Iya. Oke. Zaman Pak Anies terakhir baru dilakukan. Baru dilakukan di akhir-akhir periode beliau gitu ya. Yang mana ini harusnya tiap tahun dilakukan gitu ya. Atau bisa juga kita mengerjakan, mungkin sekarang baru dibangun. Sistem penyaringan sampah di sungai ya. Oh iya, yang biasa di sekitar pintu air Manggarai dan segala macam. Iya, itu mungkin ditarik lagi lebih jauh, mungkin di perbatasan antara Jakarta, Depok, Bogor atau Jakarta dengan Bekasi dan lain sebagainya. Supaya tadi meminimalisir sampah yang dibuang di sungai dan akhirnya menjadi endapan. Baik. Itu tadi terkait sungai ya, endapan sungai. Ya, mengeruk endapan di sungai. Nah, terkait titik biopori, sumur resapan. Sumur resapan tuh. Nah, ini di awal itu saya sempat mengirim lewat medsos. Oke. Saya sampaikan begini, ini mungkin maksudnya baik, tapi tidak bisa digeneralisasi, gitu ya. Karena tiap tanah di Jakarta atau dimanapun itu mempunyai karakteristik yang berbeda, gitu ya. Di Jakarta tanahnya? Nah, di Jakarta atau dimanapun ini biasanya ya, tiap radius 20 meter itu udah beda karakteristiknya, bisa beda gitu ya. Jadi ini nggak bisa semua menyerap air dengan baik, misalnya gitu ya. Itu yang harus dikaji dulu, gitu. Mungkin maksudnya baik gitu ya, tapi risetnya kurang dalam, kurang baik gitu ya. Jadi sebatas proyek akhirnya kan, sebatas proyek gitu. Itu ada uangnya semua Bang ya? Ada uangnya, ada uang. Betul, ada uangnya. Gitu. Baik. Dan itu akan menimbulkan masalah baru juga sebetulnya. Iya, setuju. Masalahnya adalah apakah pengerjaannya sesuai gitu ya.
Ya kita lihat aja Di beberapa ya. gambar saya malah membahayakan pengguna jalan, saya lihat. Betul sekali, pengguna jalan yang akhirnya tidak nyaman gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau di Pondok Indah tuh kalau tidak salah ya, sumurnya lebih tinggi daripada jalan. Ini airnya gimana nih? Nunggu banjir dulu baru masuk apa gimana? Padahal kalau kita lihat di gambarnya bagus, tapi pelaksanaan di lapangannya kurang baik. Kurang baik bahkan tidak baik. Gitu ya. Itu yang harus dicermati. Masalah lain yang timbul adalah sisi perawatan, maintenance. Itu kan tiap tahun juga harus dirawat. Abang gitu, juga ngeliat ada yang belum maksimal di situ juga? Iya, misalnya ya, kalau sampahnya masuk segala macam, terus didiamkan, terus ternyata di situ jadi sarang serangga, sarang tikus, ular, kan jadi masalah baru lagi. Betul. Gitu, artinya, repot yang urus kota ini ya. Repot sekali, repot. Maksudnya repot kalau politisi yang ngurus, harus pakar tata kota yang ngurus. Baik, saya mau pindah soal banjir, tapi satu lagi terkait banjir ini, saya orang yang sering lewat Kampung Melayu dan lihat betul bagaimana, ya saya nggak tahu di luar pro kontra beton yang dibuat oleh Ahok di sepanjang jalan itu, saya ngelihatnya sekarang tidak banyak nggak tahu ya, mungkin saya nggak update, tapi seingat saya mungkin seminggu 2 minggu lalu saya kesana ya, banjirnya tidak parah seperti dulu. Pertanyaan saya, betonisasi itu efektif untuk mencegah banjir? Nah, ini perlu adanya pemahaman ya. Kalau Pak Anies kemarin ngotot naturalisasi. Oke, betul. Nah, yang dilakukan Pak Ahok ini kan sebenarnya menerjemahkan apa yang diadakan di PUPR ya. Namanya kan normalisasi sungai, gitu ya. Jadi naturalisasi di satu sisi ada betulnya, tapi bukan di kota, bukan di tengah kota, bukan ketika masuk ke area pemukiman padat. Ketika densitasnya tinggi gitu ya. Naturalisasi cocok itu di pinggir kota, pinggiran Jakarta ya. Pinggiran Jakarta. Ketika densitas penduduknya itu rendah. Gitu ya. Ya. Kenapa harus normalisasi? Jadi tadi pembangunan di sekeliling bantaran sungai kan masif, gitu ya. Betul. Bangun ini betul. Belum apartemen segala macam, gitu ya. Makanya perlu normalisasi agar desakan tanah itu tidak semakin memperkecil ruang sungai, betul. Ruang area sungai, gitu ya. Betul. Dan nggak longsor, jadi harus ditahan. Itu dengan seat pile ya, normalisasi sungai gitu ya. Sehingga arus sungainya bisa berfungsi secara normal dan baik. Betul. Nah, naturalisasi tadi bisa dilakukan tadi ya di pinggiran kota Jakarta yang intensitas penghuninya tidak padat. Gitu. Makanya waktu itu saya juga pernah taruh di medsos. Normalisasi kalau kita lihat di luar negeri misalnya ya, misalnya Singapura gitu ya. Itu dilakukan di daerah Bishan Park di Singapura. Agak keluar dari kota Singapura ya. Di Bishan Park memang densitasnya rendah. Gitu, makanya dan efektif. Kanan kirinya tanaman, pohon. Saya lihat yang Race ASEAN itu betul. Ya. Salah satu adegan. Tapi ketika Sungai Kalang ini udah masuk ke tengah kota, itu pakai seat pile, normalisasi, nggak bisa yang namanya pohon. Seat pile-nya apa bang? Seat pile-nya apa? Seat pile tuh beton ya, beton, gitu. Artinya yang menurut abang ingin sampaikan, betonisasi dan normalisasi itu harus dilihat pada konteks wilayah. Betul, konteks wilayahnya harus dilihat dulu, diriset dulu, gitu ya. Makanya ketika Pak Anies dipanggil beberapa kali oleh Pak Basuki gitu ya, nggak pernah datang. Mungkin dia bingung juga. Ini abang informasi sendiri atau dapat dari mana sumber informasi ini? Dari Pak Basuki langsung. Oh, berarti bisa dipertanggungjawabkan ini. Jadi betul ya bahwa komunikasi atau koordinasi antara Kemen PUPR dan
Prof DKI dulu semasa Pak Anies agak bukan kurang bagus, tapi tidak banyak tidak banyak sinergi ya. Sinerginya tidak berjalan dengan baik. Baik. Sementara Pak Basuki ingin tahu konsep naturalisasinya bagaimana sih. Dan itu belum pernah dipresent oleh Pak Anies ketemu juga belum. Oh, gitu. Hanya mengirimkan utusan kalau tidak salah. Ngeri kita ini, ngeri. Baik, maksudnya ngeri supaya kita tetap bahas tata kotanya, jangan bahas yang lain. Iya. Jangan nyinggung-nyinggung masalah politis lah ya. Oke. Tapi hanya di podcast ini teman-teman dapat informasi ternyata betul sampai Pak Anies selesai. Iya. Itu belum pernah present atau menyampaikan konsep normalisasi ke PUPR. Oke, ini eksklusif ya di podcast aktual ini. Terima kasih Bang. Konsep naturalisasinya Pak Anies seperti apa ya, bukan normalisasi. Terima kasih Pak Mas Satrio ini. Mas Satrio, kita sudah bahas soal banjir, tapi soal kita ngomongin kota juga kita penting bicara soal transportasi publik. Ya, sangat penting. Sekarang sudah ada MRT dari 40 sampai Bundaran HI, kemudian juga busway saya lihat 24 jam sekarang ya, di beberapa titik koridor ya. Abang melihat apa yang sudah dilakukan Pemkot ini sudah memperbaiki atau minimal mengupgrade kualitas transportasi publik kita di Jakarta terutama? Saya melihatnya jauh lebih baik lah pastinya dengan MRT dan busway ya. Ya itu apalagi ada titik-titik persinggungan, pergantian antar moda. Gitu ya. Jadi BNI ya. Ya, ada di beberapa titik kan, ada di Duku Atas, lalu ada di mana namanya CSW gitu ya. Dan itu mempermudah gitu ya, pengguna public transport dan orang yang tinggal di Jakarta tentunya. Seperti saya juga merasakan gitu ya. Abang sering naik MRT sekarang? Sering. Jadi saya itu senang sekali sebetulnya menggunakan public transport gitu. Ketika tiap hari Senin tuh saya harus ikut sidang TSP di Kota Tua. Itu paling enak naik public transport gitu ya. Karena secara waktu sangat efisien gitu ya. Saya keluar dari rumah itu kebetulan dekat stasiun MRT? Bukan, dekat Transjakarta. Transjakarta, saya ke Blok M, turun di CSW, naik MRT. MRT saya turun di kebetulan karena belum sampai Jakarta Kota, jadi saya harus turun di Bundaran HI. Nyambung lagi naik busway. Pointersnya adalah sangat cepat, sangat efisien, lebih efisien waktu. Lebih efisien. Jadi memang public transport ini baiknya semakin ke depan juga harus ditingkatkan lah ya. Saya dengar juga akan adanya pembangunan dari MRT Timur Barat gitu kan. Itu yang nanti saya tunggu, saya sebagai warga Jakarta yang tinggal di Bekasi. Itu kan harus dibangun tuh Timur Barat gitu. Kalau itu udah terbangun lebih baik lagi. Mungkin pengguna kendaraan juga lebih berkurang. Nah, gitu ini pertanyaan saya. Ya. Ini soal integrasi. Salah satu problemnya adalah tadi integrasinya tidak banyak titik, baru CSW, kemudian Duku Atas, juga Bundaran HI ya. Ya Bundaran HI. Ke busway. Terus ada lagi yang di Kampung Melayu. Yang ingin saya sampaikan tadi, artinya integrasi titik jadi titik masih belum banyak. Yang kedua adalah saya menyebutnya adalah pindah ya. Karena orang harus berpindah dengan pembayaran segala macam. Bahkan beberapa orang kemarin cerita ke saya, ya tetap aja ya MRT membantu mereka turun di Duku Atas, tapi mereka kesananya harus pakai Gojek lagi atau pakai ojol lagi gitu ya. Nah, maksud saya sebagai pengamat tata kota atau pakar tata kota, seperti apa sebenarnya pengalaman Abang di luar negeri di mana melihat sistem integrasi ini sehingga kemudian memudahkan orang untuk ya mohon maaf ya, maksudnya mungkin MRT-nya murah tapi ojolnya tetap mahal juga kan gitu. Betul. Nah, bagaimana biasanya desain yang bagus ini yang bisa dilakukan?
Nah, ini kan ada permasalahan baru namanya kanalisasi manusia tadi ya, mengintegrasikan satu poin ke poin lain, ya kan, poin ke poin yang lain. Nah, kanalisasi pengguna komuter ini belum terjadi dengan baik lah ya. Jadi kalau sistem kanalisasinya sudah berjalan dengan baik, gitu. Tapi jadi catatan juga nih di sini. Catatannya karena manusia Indonesia itu paling malas jalan. Gitu. Karena apa harus naik? Iya, apa manja kan, naik ojol segala macam. Coba kalau kita di Hong Kong, Singapura, mana ada ojol gitu kan? Jadi menurut saya ya, tata kelolanya juga harus diperbaiki nih. Titik-titik ojol juga mungkin harus dikurangin gitu. Dibatasi ya. Dibatasin gitu ya. Supaya kenyamanan pengguna komuter maupun yang menggunakan kendaraan pribadi ini sama-sama nyaman lah ya. Gitu. Tadi kanalisasinya juga harus terjadi. Saya melihat gini. Kita tahu ada tiang-tiang monorel ya yang mangkrak. Oh iya, sepanjang Kuningan. Iya, sepanjang Kuningan, Senayan, itu kan sudah terjadi. Oke. Itu loop Green Line atau Blue Line lah ya, kalau tidak salah tuh untuk LRT ya. Zamannya Fokke dulu ya. Zamannya Pak Fokke, betul. Itu kan 14,3 kilo. Kurang lebih kalau itu terjadi. Oke, saran Abang. Saran saya. Selesaikan. Itu diselesaikan untuk kanalisasi pedestrian dan pesepeda. Ngelup. Iya. Karena itu akan bersinggungan. Bersinggungan dengan stasiun LRT di Kuningan. Iya. Stasiun MRT Duku Atas. Betul. Sama ya kan? Ini Palmerah. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, ketika pengguna MRT turun terus mau melanjutkan dengan sepeda atau ada skuter listrik mungkin disewakan betul. Itu jauh lebih enak lagi menyelesaikan salah satu permasalahan yang kita diskusikan tadi. Yang kita diskusikan ini gitu dan mangkraknya LRT. Nah, saya sudah pernah sampaikan nih ke Pak PJ, Pak Heru. Respon Pak Heru? Itu beberapa hari setelah pelantikan beliau kan saya WA, Pak saya punya konsep ini Pak. Terus beliau baca, wah bagus gitu. Ini ide yang bagus, tapi nggak tahu lagi. Sekarang Pak Heru, ini kami tagih di forum ini. Moga-moga Pak Heru mengingat tawaran daripada Bang Suryo tadi ya. Dan kos untuk menyelesaikan itu tidak mahal. Saya sudah hitung-hitung. Tidak lebih dari 500 miliar. Tidak lebih dari 500 miliar untuk menyelesaikan ukuran tadi. Jakarta yang APBD-nya 85 triliun ya. Iya. Murah lah. Murah. Tidak lebih dari 500. Syukur-syukur bisa 300 sekian. Gitu ya. Itu memang harus dihitung. Tapi Abang semua konsep sudah siap ya, konsep segala macam sudah ada, sudah pernah disampaikan ke Pak Heru. Sudah saya sampaikan ke Pak Heru. Baik gitu. Atau nanti akan saya sampaikan ke Pak Basuki buat bantu dananya kali ya. Oke Bang. Terkait dengan transportasi publik ini saya juga meminta komentar Abang. Kemarin sempat ramai soal wacana akuisisi atau peralihan pembelian saham atau pemilikan lah. PT MRT Jakarta akan mengakuisisi KCI. Dalam konteks tadi kita bicara integrasi moda, menurut Abang apakah ini mempengaruhi? KCI beli sahamnya MRT atau MRT beli sahamnya KCI? Kereta Cepat Indonesia. Ya, bukan kereta Jakarta itu. Komuter Jakarta. Komuter lain. Ya, itu kan satu entitas KAI dengan MRT kalau nggak salah ya kan. Betul. Ya, memang kan di situ sudah ada sahamnya KAI, sudah ada sahamnya MRT gitu ya. Kalau ini mau diakuisisi semua oleh sebetulnya betul. MRT ya. Betul.
monggo-monggo saja sebenarnya ini akan mempermudah pengelolaan. Iya, yang di satu sisi. Kan kalau sekarang kan mesti pindah, kartunya mesti ganti. Kalau satu atap ya itu kan jauh lebih mudah. Begitu ya? Saya nggak tahu nih. Sebagai kacamata pakar tata kota bagaimana melihatnya? Sebenarnya ini kan masalah sistem ya. Kalau tidak diakuisisi semua pun sebetulnya tinggal sharing profitnya aja. Tadi sistem sharing profitnya aja yang ditata atau dikelola, gitu kan? Berapa persen untuk MRT, berapa persen untuk KCI atau KAI gitu ya? Karena sebagian sahamnya KCI kan di KAI juga kan. Gitu. Betul. Ini kan masalah sistem aja ya. Iya. Tapi di bawah repot Bang. Nggak usah diperebutkan. Iya, mungkin ini juga cara pendekatan ya. Cara pendekatan atau pengelolaan aset. Betul. Gitu kan, karena kita lihat KCI ini kan mungkin punya aset-aset yang strategis yang bisa dikembangkan gitu ya. Itu mungkin yang dilirik juga oleh teman-teman MRT mungkin ya. Gitu ya. Tapi kan kalau bicara ke sana ya kita bicara juga value asetnya seperti apa gitu kan. Apakah ini juga akan disupport oleh Pemda DKI gitu kan. Apakah akan ada PMD lagi gitu kan. Ini kan jadi bukan masalah baru tapi kan berhitung. Iya, harus hitung-hitungan lagi gitu kan. Harus dihitung lah, dikaji baik buruknya, lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak manfaatnya gitu. Baik. Kita sudah bicara banjir, bicara public transport. Saya tadi agak ketinggalan kita bicara soal macet. Ya. Ini makin lama makin gak wajar ini Bang. Walaupun public transport makin bagus, kemudian harga bensin mohon maaf makin mahal, ya macet tetap macet gitu ya. Dan saya melihatnya malah makin mengerikan, terutama kalau Jumat malam atau kemudian pada saat hujan. Iya. Apa Bang yang bisa Abang tawarkan agar kemudian macet kita ini betul-betul berkurang? Atau memang kita harus misalnya kemarin merespon pembagian jam kerja ya. Saya kemarin ada ide, saya lihat tuh beberapa industri tuh boleh masuknya lebih siang gitu. Gak harus pagi jam 8. Apa tawaran Abang agar macet tidak? Solusinya sebenarnya ada di depan mata. Kalau kita mau menganalisa kota Jakarta ya. Kan macet itu Sudirman Tamrin, Kuningan, yang paling Kuningan parah Tebet, kan betul. Kuningan Tebet. Nah, kita bisa bikin satu pilot project dulu lah ya. Misalnya Sudirman Tamrin. Kita lihat Sudirman Tamrin itu apakah punya paralel road? Saya tanya nih ke Mas Michael. Ada nggak pernah melihat ada paralel roadnya Sudirman Tamrin nggak? Nggak paham saya Bang paralel road. Gini. Modal paralel road itu sudah ada. Ya, kalau kita lihat ya. Misalnya Sudirman Tamrin, kita lihat jalan Setiabudi. Setiabudi lewat sampai Kuningan itu kan udah ada jalan. Betul. Ini kan paralel route-nya. Iya, untuk site-nya betul. Betul kan? Untuk support-nya ya? Betul. Support-nya. Kalau di sisi sana kan juga sudah ada jalan sebenarnya yang dari BNI sampai ke Kiai Haji Mansur ya, Karet ya. Ya, betul. Sudah sebelah kiri sekarang, betul. Iya. Waktu itu saya pernah sampaikan nih ke Mas Sandi, ke Bang Sandi. Saya bilang, bro, nih ada ide nih buat mengurangi kemacetan Jakarta. Gitu saya sampaikan. Mau dengar nggak? Tadi gue baru sibuk gitu. Sampai selesai jadi cawapres juga Mas. Ya, jadi balik lagi tadi. Jadi kita harus menghidupkan tadi paralel road-nya itu diperbesar. Kalau paralel road-nya ini besar, ini akan mengurangi bebannya sini kan? Iya, orang akan pindah. Betul. Gitu kan, pindah. Dan di sisi lain, ini akan menghidupkan ekonomi jalur yang di sini, yang Setiabudi.
Dan kebanyakan tuh masih itu rumah-rumah mewah ya, bukan rumah-rumah penduduk ini ya. Ada yang kumuh, ada yang mewah, ada macam-macam lah ya, beragam lah. Beragam. Ingin katakan ditata lah ya di sana ya. Iya, itu harus disentuh, ditata, dilebarkan gitu kan. Yang punya power untuk melebarkan siapa? Government, pemerintah. Pemda. Betul. Kalau Pemdanya nggak punya uang, kan bisa ngomong nih sama yang pemilik gedung yang di depan. Itu kan rata-rata gedung ini punya 2 muka. Ya, depan belakang. Iya. Dua halaman. Iya. Satu sisi yang jalan kecil ya. Betul. Nah, Pemda DKI tinggal sampaikan, saya kasih kalian tambahan intensitas, gitu ya, KLB. Kalau kalian mau membebaskan dan membangun ini, kasih insentif lah intinya. Insentif, atau pajak atau apa pengurangan. Iya. Tolong bebaskan ini, jadi koridor. Selesai satu hal, Sudirman Tamrin, beban mobilnya berkurang, gitu ya. Parallel road menyebutnya ya. Parallel road. Oke. Memperlebar parallel road ya. Iya. Itu kan juga terjadi di Korea juga seperti itu, di Amerika juga gitu ya. Jadi sumbu-sumbu utama itu jangan terbebani oleh beban kendaraan yang berlebihan, gitu ya. Jadi ini. Rumusnya memindahkan Bang ya? Iya, dipindahkan dan ini akan mengenerate income atau ekonomi yang di belakangnya. Setuju. Gitu ya. Jadi mungkin ada kesempatan teman-teman yang punya tanah di situ bikin hotel, bikin restoran, betul. apartemen atau kos-kosan atau apalah gitu ya. Sehingga tadi pertumbuhan ekonominya juga berjalan. Gitu. Ini satu pilot project mungkin yang mungkin saya bisa usulkan juga ke Pak Heru gitu ya. Sebetulnya banyak yang bisa di-create di Jakarta. Tapi satu yang di depan mata itu tadi perluasan parallel road. Betul, parallel roadnya diperluas, diperlebar gitu kan. Itu kan juga beban Kuningan juga bisa ke situ. Ya kalau Kuningan kan kita juga tahu ada jalan Denpasar. Itu terus ada jalan apa tuh yang menerus sampai Rumah Sakit Aini ke sana. Oh ya tahu belakang betul. Iya. Betul. Baik. Itu kalau itunya jalan-jalan konektor paralel roadnya itu diperluas, diperlebar, bebannya sini berkurang kok, gitu ya. Jadi menghidupkan kota juga, ekonomi yang di belakangnya kan nggak melulu harus di depan gitu ya. Oke. Gitu. Siap. Itu salah satu solusi ya. Dan mestinya bisa dikerjakan. Sangat bisa. Gitu. Bukan rocket science kan ini. Oke, siap. Bang, sedikit lagi. Tadi saya diamanahkan oleh teman-teman kru terkait dengan beberapa pemberitaan yang menyebut bahwa Jakarta akan tenggelam. Ya. Akan sinking ya. Tadi Abang bilang akan sinking. Apa yang bisa dilakukan Bang untuk menyelamatkan Jakarta supaya tidak tenggelam? Ya, ini kan masalah tenggelam ini kan karena pemanasan global ya. Es di kutub utara, kutub selatan sudah banyak mencair gitu ya, sehingga meningkatkan muka air lautnya gitu ya. Ada beberapa strategi sebetulnya yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Ini kan tinggal meneruskan ya. Sudah dikonsepkan di zamannya mungkin jauh zamannya Pak Suryadi juga ya. Yang Jakarta Big di depan itu ya, seperti NCICD oke. Itu kan semacam danau besar ya, semacam barrier lah ya, dam gitu ya. Betul. Untuk tadi supaya menahan muka air lautnya nggak masuk ke Teluk Jakarta betul. Nah, itu harus mulai dibangun gitu ya. Itu harus mulai dibangun untuk tadi mengurangi pendangkalan atau Jakarta tenggelam. Oke, tunggu. Abang bilang boleh dibangun, artinya ini saya mau tanya lagi. Selama Pak Anies belum ada konsep itu, selama Pak Ahok belum ada realisasi atas ide itu? Jadi sudah dikerjakan waktu mungkin zamannya gagasannya itu zamannya Pak Suryadi, terus berkembang, terus dikembangkan lagi zamannya Pak
Pak Jokowi sudah ada gambarnya. Nggak ada konsepnya Jakarta, saya lupa tapi jatah grid water Giant Seawall. Giant Seawall gitu kan. Sudah ada gambarnya. Nah, sebenarnya kan kemarin Pak Anies ini harusnya tinggal meneruskan. Yang merencanakan kan sudah, yang mengeksekusi belum. Dan belum diteruskan kemarin. Belum diteruskan, gitu kan. Ini kan tadi kalau Pemda DKI kekurangan dana kan bisa minta PUPR, gitu ya. Atau berapa persen yang dikerjakan DKI, PUPR berapa persen? Betul, dibicarakan, betul, gitu kan. Betul. Ini kan untuk kepentingan halayak nih kan, gitu, halayak luas, gitu ya. Jadi tadi itu salah satu solusi. Itu juga terjadi di Amsterdam, gitu ya. Mereka kan membuat Giant Seawall juga, betul. Ya. Makanya Amsterdam itu posisinya di bawah permukaan laut, gitu kata Amsterdam. Siap. Karena tadi ada Giant Seawall. Oke. Baik Bang, ini tidak terasa bicara 30 menit, sangat singkat sekali. Bang, tapi ini Bang, saya akhirnya jadi, Abang setidaknya dalam forum ini 2 kali menyinggung soal hal-hal yang belum dilakukan oleh Pak Anies gitu ya. Iya. Saya nggak ngomongin Pak Aniesnya, tapi saya kira artinya Jakarta ini sebenarnya butuh, kalau anggaran kan besar ya, 85 triliun ya. Dukungan anggaran tiap tahun untuk menyelesaikan 3 masalah tadi, macet, banjir, public transport, sampah, itu bisa dilakukan semua. Bisa. Tidak pernah ada kekurangan. Harusnya tidak. Tidak ada ya. Seperti sampah ya. Maaf saya potong. Oke. Sampah itu kan dari zamannya Bang Foke itu mereka sudah merencanakan ITF. Apalagi ITF itu saya lupa tuh. Intermediate Treatment Facilities. Oke. Jadi sebelum dibuang ke Bantar Gebang. Ya, sampah itu diolah. Oke. Gitu ya. Sebagian jadi energi listrik gitu. Sebagian lagi sisa residunya tadi yang bisa dikelola juga, sebetulnya bisa jadi batako atau apa. Gitu. Jadi zero waste lah ya. Zero waste. Nah, bangun ITF ini sebetulnya saya sudah hitung-hitung, punya kalkulasi itu 3 triliun di luar tanah. Oke. Tanah Pemda tinggal tunjuk banyak. Iya, betul. Misalnya ya. Betul. Kita lihat Pemda yang simpel ya, Jakarta Timur dan nggak butuh tanah yang luas atau berapa hektar? Paling tidak 5 sampai 7 hektar lah ya. Ya kalau Jakarta Timur mungkin ada Waduk Riario di situ, sebelahnya kan punya Pemda juga. Sebelah tahu tol. Saya tahu. Daripada kita memaksakan di mana namanya Sunter, yang semakin lama semakin kecil, semakin padat, terus ada stadion, itu bisa dibayangkan tuh kalau ada pertandingan bola terus ada antrian truk sampah. Ya. Gitu ya. Ya ini tinggal kemauan Pemda lah, menyisikan tadi misalnya 3 triliun, tanah sudah ada, udah ditaruh di situ gitu, dikerjakan ya. Iya. Nah, kalau swasta yang mengerjakan itu ada tipping fee lagi. Tipping fee-nya berapa? 580.000 per ton. Per hari itu kira-kira 2.000 ton misalnya. Berapa juta? Abang ingin bilang BEP sangat cepat ya? Iya. Gitu. Oke. Berapa miliar kita buang-buang duit itu. Oke. Gitu ya. Nah, saya mau sambungkan dengan tadi. Saya tuh kok ngelihatnya banyak pemimpin Jakarta ya, mohon maaf ya. Ya. Ini mungkin basicnya politisi, jadi kerjanya mau kerja yang populer. Kerja boleh. yang berembuk pada popularitas, tapi kerja menyelesaikan permasalahan kota kayaknya masih banyak diabaikan begitu. Ya itu kan situasional saat ini ya, di mana politisi yang memimpin tidak menguasai permasalahan kota. Kalau nggak apa-apa politisi, tapi tahu dan mau mendengar permasalahan kota apa. Oke. Gitu ya. Dan background teknisnya kuat. Gitu. Jadi tahulah solusinya seperti apa gitu. Atau didampingin orang yang mumpuni. Betul. Gitu. Jadi jangan yang baru kemarin sore dampingi belum punya experience, pengalaman gitu ya.
dasar risetnya nggak jelas gitu kan. Tapi abang lihat Pak Heru sendiri sekarang orang yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta? Saya melihat Pak Heru punya track record ya. Wali Kota Jakarta Utara dulu. Jakarta Utara dulu menyelesaikan juga masalah waduk fluid gitu ya. Kan di tangan beliau juga ya. Dan kalau boleh dibilang ya dia pejabat karir sebenarnya di Pemda DKI ya. Bukan pejabat politik ya? Iya, pejabat karir. Ya, harusnya Pak Heru bisa ya? Bisa, harusnya bisa. Oke. Gitu. Sebenarnya makanya Pak Heru waktu itu sampaikan juga, saya tidak perlu TGUPP. Tim gubernur untuk percepatan pembangunan. 48 orang itu. Memang nggak perlu karena di dalam organisasi tata laksana DKI Satker, Ortala itu sudah ada beberapa tadi salah satunya kami ya di TSP. Bang Suryo. Itu kan profesional yang diminta membantu Pemda DKI untuk memberikan masukan. Kalau di ketatakotaan ya mungkin ada tim dulu ada TABG gitu ya, tim ahli bangunan gedung. Jadi nanti biasa di dalam ada tim ahli sendiri ya. Iya, itu kan yang memberi nasihat ke gubernur. Gitu, itu tinggal dipanggil sebetulnya, gitu ya. Ya nggak usah tim gubernur untuk percepatan pembangunan, apalagi kan mempercepat pembangunan kan tadi tinggal SKPD-nya aja dimonitor, gitu ya. Mungkin perlu lah ya untuk memonitoring gitu ya, ada staf-staf yang untuk memonitor siapa gitu. Itu bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan, tapi nggak harus banyak 48 orang. Bang Suryo mengajak saya mengkritik Pak Anies terus-menerus. Baik, terakhir Bang Suryo, ini sebagai closing statement. Ya. Saya pengen abang menyampaikan kepada ya masyarakat Jakarta, juga tentu gubernurnya Pak Heru, apa harapan abang terhadap Pak Heru sebagai pakar tata kota agar Pak Heru bisa menyelesaikan atau bekerja efektif selama kurang lebih 2 tahun ini untuk minimal memperbaiki Jakarta lebih baik lah. Ya, closing statement ya buat Pak Heru. Mungkin saran ya. Ya tadi mau mendengarkan. Lalu setelah mendengarkan meninjau. Melihat kondisi aktualnya seperti apa. Lalu mengeksekusi, merencanakan langsung. Gitu ya. Jadi planning on the spot gitu ya. Ini yang beberapa kali juga dilakukan oleh Bang Ali dulu ya. Jadi permasalahannya apa sih? Ketika datang, itu masalah sanitasi air. Datangin lokasi, langsung planning on the spot. Panggil kepala dinas misalnya, SDA, ini kekurangan air, ini air bersihnya nggak. Jadi merumuskan solusinya di dalam on the spot ya. On the spot. Panggil kepala dinas, ini gimana caranya? Ini harus selesai gini-gini. Gitu ya. Jadi itu rasanya yang paling harapan utama. Baik. Gitu ya. Kan permasalahan banyak nih di Jakarta ya. Ya minimal satu-satu diselesaikan. Satu-satu terselesaikan. Gitu. Masalah kumuh belum lagi nih. Atau jangan-jangan Bang Heru nanti mau jadi gubernur. Pak Heru. Bang Suryo mau jadi gubernur jadi. Nanti kita pikir-pikir dulu. Kita lihat jalan nasib ya. Lihat jalan nasib. Baik, terima kasih banyak Bang Suryo. Saya akhiri diskusi atau podcast hari ini. Terima kasih banyak Mas Suryo, dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang menonton podcast ini, kita berharap kota Jakarta tercinta ini makin lama makin baik, dan tentu saja agar Jakarta makin baik dia harus diurus oleh pemimpin atau gubernur yang mengerti dan mampu menyelesaikan persoalan. Saya Michael Jackson, tuan rumah Aktual Podcast. Izin undur diri, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Makasih banyak. Terima kasih banyak.